Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah. Allah berikan kekuatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita punya kekuatan istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita, masih berlanjut pembahasan tentang amaliyah salat sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aliyin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahul Hamsah wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Hadis diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Diperintahkan dengan amar sunnahnya muakkad, sunnah yang dikuatkan, bahwa kita orang-orang yang beriman ini diperintah oleh Nabi untuk istiqomah menjaga amaliyah salat sunnah, yaitu salat sunnah witir. Sampai Nabi Muhammad SAW memanggil kita, menyeru kita dengan seruannya adalah ahlul Quran. Melaksanakan salat witir diperintah oleh Nabi, laksanakanlah salat witir wahai orang-orang ahlul Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha ganjil, cinta dengan amaliyah ganjil. Jadi salat witir itu salat untuk meraih mahabbah, kecintaan Allah kepada kita. Karena Allah mencintai kepada orang mukmin yang melaksanakan ibadah salat witir. Dan hadis-hadis sebelumnya diungkapkan bahwa kita jangan sebagaimana fulan bin fulan. Rasul pernah mengungkapkan yaqumu fil lail summa tarakah. Jangan sampai seperti orang yang dimana pada suatu hari malam bangun melaksanakan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan salat witir. Tapi esoknya dia sudah enggak menjalankan. Artinya itu adalah tidak punya kekuatan istiqomah di dalam menghidupkan qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW berikan contoh selalu istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Kalau pernah dalam suatu ketika Nabi Muhammad SAW qiyamul Ramadan, beberapa hari kemudian beliau tidak datang lagi ke masjid, bukan berarti Nabi meninggalkan amaliyah sunnah tersebut, tapi Nabi Muhammad SAW
memberikan satu dalil petunjuk kepada umatnya bahwa amaliyah sunnah Ramadan itu bukanlah suatu amaliyah wajib, tapi suatu amaliyah yang sunnah. Bukti dari sunnahnya gimana? Sunnah ini kalau konteks dalam Allah disebutkan adalah ketika amalan itu diamalkan, maka yusab mendapatkan pahala. Ketika amal itu ditinggalkan, tidak dihukumi kita mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan satu amalan untuk mendapatkan pahala. Artinya tidak ada sanksi. Nabi Muhammad meninggalkan amaliyah sunnah itu memberitahu kepada umatnya bahwa itu bukan kewajiban. Takut nanti umat itu menyangka bahwa qiyamul Ramadan atau sholatut tarwih itu dianggap sesuatu amaliyah yang wajib. Sehingga umat itu tahu bukti dari itu bukan wajib. Rasulullah di hari-hari berikutnya tidak datang ke masjid. Jadi seandainya umpama terjadi kepada kita ada makdur, ada sesuatu hal kemudian tidak bisa melaksanakan di masjid, melaksanakan fil bait pun juga akan mendapatkan nilai yang sama, mendapatkan dari pahala. Jadi apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, ya, itu adalah menjadikan uswah, menjadikan keteladanan bagi kita sebagai umatnya. Dan kenapa kita ini diberikan satu panggilan oleh Nabi dengan ahlul Quran? Karena al-haqiqah orang yang beriman kepada Allah, yang punya komitmen menjalankan perintah-perintahnya, entah yang wajib ataupun yang sunnah, itu dipastikan orang tersebut akan hafal kepada Al-Quran walaupun bagiannya berbeda-beda atau hafalannya berbeda-beda. Maka setiap orang mukmin itu hakikatnya disebut adalah ahlul Quran. Ketika melaksanakan sholat, salah satu surah yang wajib dibaca adalah suratul Fatihah. Dan pasti ketika orang tersebut mukmin melaksanakan ibadah sholat, pasti dia akan menghafal bagian dari Al-Quran. Maka kita disebut ahlul Quran. Ya ahlul Quran al-murad bihi al-mu'minun wa udhifu ilal Quran li'annahum sadaku bihi wa tamaru bi awamirihi wantahu bi nawahi. Kenapa orang mukmin itu sama Nabi disebut ahlul Quran? Karena semua orang mukmin yusaddiqu, yaitu membenarkan, meyakini keberadaan Al-Quran sebagai firman-firman Allah mukjizah yang sampai saat ini ada bersama kita, termasuk disebut adalah warisan dari Nabi. Kalau cerita warisan Nabi itu ada dua hadis, yang satunya menyebutkan adalah Alkitab was Sunnah, kemudian yang satunya menyebutkan adalah Alkitab wa itrati. Jadi ada Alkitab wa Sunnah. Kitab Sunnah berarti Quran dan hadis. Kemudian ada Alkitab wa itrati, yaitu Al-Quran wa itrati. Itrati artinya adalah keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, dan dzurriyyah Nabi itu memang Allah menghendaki prosesnya adalah tidak sebagaimana lazimnya, ya, seperti kita dari faktor nasab itu diambil dari dari bapak. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil adalah dari putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimatus Zahrah. Kemudian Sayyidah Fatimatus Zahrah dinikahkan dengan sepupunya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah, kalau Imam Ali adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini adalah mendapatkan dua sisi, ya. Jadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya adalah dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Sayyidah Fatimatus Zahrah, kemudian juga lewat sepupunya Nabi Muhammad dari Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ayat Al-Quran menceritakan tentang dzurriyyah Nabi, pada saat itu di dalam rumah Nabi itu terdapat Nabi Muhammad, terdapat Imam Ali karramallahu wajhah, kemudian terdapat Sayyidatu Fatimatus Zahra, ada Hasan dan Husin,
kemudian mengungkapkan satu ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi itu yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin, disebut ada ahlul Quran karena itu. Orang mukmin adalah iman, disandarkan kepada Al-Quran, dan usadaku, ya, iman meyakini kepada Quran. Perintah-perintah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu adalah perintah yang langsung ada di dalam Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad SAW menjabarkannya dengan hadis-hadis yang diungkapkan beliau. Kemudian wantahu binawahi, dan mendapatkan satu larangan, juga larangan itu dari Al-Quran, kemudian diperjelas oleh Nabi Muhammad dengan hadis-hadisnya. Fa innallaha witrun wahidun fi dzatihi. Allah itu adalah zat yang maha ganjil, artinya zat yang maha esa. Wahidun bi dzatihi, wahidun fi sifatihi, wala syubhalahu wala mislalahu. Kemudian tidak ada yang menyamai bagi Allah, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah tentang dirinya Allah, tentang zatnya Allah, sudah jelas, wadih, bayyin di dalam Al-Quran, tepatnya adalah surat Al-Ikhlas. Allah memberikan pernyataan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yu'lad, walam yakullahu kufuwan ahad. Ini ayat merudut. Apa arti merudut? Menolak. Menolak apa? Ideologi, akidah yang diyakini, ya, minal Yahudi wan Nasara, dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang punya akidah dinyatakan Allah itu punya anak, maka terjawab, tertolak dengan ayat tersebut, lam yalid walam yulad. Ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika mereka tetap meyakini seperti itu adalah hak mereka. Kita sudah diberikan juga sebagai toleransi, tidak bisa memaksakan, disebutkan la ikraha fiddin, kita tidak bisa memaksakan, dan kita juga sudah diberikan satu bimbingan oleh Allah khusus, yaitu lakum dinukum waliyadin. Dan juga kita diberikan juga sebagai toleransi di antara sesama orang yang beragama Islam. Apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi ketika ada sedikit, ada ikhtilaf, perbedaan dalam beramal di dalam diri umat Islam tersebut, terutama adalah amaliyah-amaliyah sunnah atau furu'iyah dari cabang-cabang syariat itu, kita kudu mempunyai satu kekuatan yang didasari dengan amalmu itu untuk kamu dan amalku adalah untuk aku. Satu contoh, kita duduk bersama di masjid, ya, di Masjid Raya Jatimulya. Saat kita ngaji seperti ini, ada umat Islam yang memahami tentang amaliyah di masjid, seperti niatul i'tikaf. Niat i'tikaf, Bapak dapat niat i'tikaf, maka i'tikafnya itu, duduknya itu sudah mendapatkan nilai pahala. Kemudian ada yang tidak niat i'tikaf, niatnya untuk ta'allum saja, niatnya untuk belajar saja. Maka yang satunya mendapatkan nilai ajar karena niat ta'allum. Tapi yang satunya mendapatkan niat dua. Dia ta'allumnya mendapatkan pahala, belajarnya dapat pahala, kemudian duduk i'tikafnya mendapatkan pahala. Maka Allah juga memberikan khabar tentang masalah ini. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama posisi seseorang itu antara orang-orang yang alim, yang punya pemahaman agama yang lebih mendalam, lebih sempurna dibanding orang yang punya ilmu agama yang sifatnya ada terbatas. Maka orang yang semakin alim, semakin banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia duduk, yastami, mendengarkan taklim, hatinya enggak putus-putus zikir kepada Allah. Ada orang sambil duduk, tapi tetap kadal hatinya adalah lagu. Hatinya berpelok ke sana kemari, memikirkan sesuatu. Ini bedanya orang-orang yang diberikan ilmu dan orang-orang yang tidak ada kapasitas keilmuan yang lebih sempurna. Kemudian yuhibbul witra, yaitu yaqbalu fi fa'ilihi wa yasifu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta dengan amaliyah witir, amaliyah yang ganjil tersebut. Sehingga sering kita dengarkan juga dari para alim bahwa antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar ini punya daya kekuatan istiqomah dalam menjalankan sholatul witir. Kemudian Sayyidina Abu Bakar saking hati-hatinya takut lepas pelaksanaan sholat witir ini, kadangkala beliau menjalankannya fi awalil waqt. Di awalil waqt artinya ba'da sholatul isya, kemudian sholatul ba'diyah, kemudian dia melaksanakan sholat witir. Kemudian Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau orangnya Masya Allah kuat luar biasa, selalu menunda. Artinya menunda di situ, menaruh pelaksanaan sholat witir fi akhir lail, di akhir malam. Dengan ikhtilafnya, dua sahabat ini jadi rahmah bagi kita. Bagi kita jadi rahmah. Ya, ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilafus sahabah menjadi rahmah bagi kita. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita bisa mengamalkan yang lebih mudah, yang lebih ringan bagi kita. Kalau kita ini istiqomah sholat malam itu Masya Allah, alangkah baiknya sholat witirnya ditaruh di akhir malam sebelum waktu subuh tiba. Penutupan sholat malamnya diakhiri dengan sholatul witir. Kalau kita khawatir nanti kemudian akan terlewatkan, bangun-bangun waktu subuh telah tiba, alangkah baiknya kita ittiba kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sholatnya adalah witirnya diawalkan. Nanti Bapak bisa melihat kondisinya. Bagaimana kondisi Bapak saat itu? Bapak pulangnya sudah larut malam, jam 11, setengah 12 baru sampai. Ini kalau kita enggak jalanin sholat isya, ba'diyah, kemudian witir sekaligus, takutnya nanti kesiangan sehingga sholat isyaknya jadi terlewatkan, sholat ba'diyahnya terlewatkan, witirnya juga terlewatkan. Maka alangkah baiknya Bapak sesampainya di rumah sudah larut malam itu, lekas dilaksanakan sholatul isya wa sholatul ba'diyah, kemudian wayu akhir, dan diakhirkan dengan sholat witir. Ternyata Allah menakdirkan kita menjadi orang yang kuat. Sebelum subuh, jam 4 kita sudah diberikan kekuatan untuk bangun. Maka kita ketika bangun itu kita hidupkan sholat malam sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ataupun surat Muzammil. Tapi karena kita sudah sholat witir di sore hari, tidak perlu untuk melaksanakan sholat witir lagi. Dan inilah yang Rasulullah nyatakan, laisal witrani fil lailah, tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat witir dalam semalam itu 2 kali. Artinya dalam semalam 2 kali, ba'da sholatul isya, ba'diyah, kemudian witir, terus malamnya bangun, kemudian witir lagi. Itu yang dimaksudkan 2 kali sholat witir. Tapi kalau Bapak pelaksanaannya seperti ini enggak disebut 2 kali. Ya kita melaksanakan sholat witir dengan 2 kifiyah yang berbeda. Ada melaksanakan sholat witir dalam satu riwayat Rasul itu melaksanakannya adalah dengan melaksanakan 2 rakaat salam kemudian baru dilaksanakan 1 rakaatnya. Jadi 2 rakaat dulu sebagaimana yang sering kita laksanakan, kemudian baru laksanakan 1 rakaat. Atau kita melaksanakan yaitu sekaligus 3 rakaat. Ya, 3 rakaat, tidak melaksanakan tasyahud kecuali fi akhiri rakaat, kecuali di akhir rakaat.
Jadi semua sholat-sholat sunnah yang diajarkan Nabi itu tidak ada yang namanya tasyahudul awal. Tidak ada tasyahud awal. Jadi sholat sunnah semuanya tidak ada tasyahud awal. Ya, nggak ada seperti sholat fardu. Sholat fardu ada tasyahud awal. Jadi kita bisa melaksanakan seperti itu. Kemudian Nabi juga pernah memberikan satu ketentuan, dan ketentuan ini bukan wajib. Maka karena amaliyahnya sunnah, kemudian ketentuan mengambil ketentuan sunnah itu juga hukumnya sunnah. Wan Abi Ka'bin radhiyallahu taala anhu qol kana Rasulullah yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zata wa la yusallim illa fi akhirihinna. Jadi ini adalah dinyatakan pelaksanaan sholat witir yang jumlahnya ada 3 rakaat. Rakaat yang pertama mengambil amaliyah sunnah, surahnya ikut apa yang telah dicontohkan Nabi, yaitu surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surat qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang ketiga qul huwallahu ahad. Jadi ketika Rasulullah SAW memberikan amaliyah seperti ini, ketika kita mengamalkan ya mendapatkan amaliyah sunnah. Sunnahnya jadi mendapatkan lebih sempurna. Kenapa? Kita mengamalkan sholat sunnah, yang dimana sholat sunnah itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian cara kerjanya, cara pelaksanaan juga ittiba, yaitu pembacaan surahnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwa an Aisyah wa fihi kullu suratin fi rak'atin fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatin. Yang biasa kita amalkan yang tadi tanpa menyebutkan muawwidzatin, yaitu Al-A'la, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Kemudian di riwayat berikutnya dari Imam Abu Dawud dan Tirmidzi menyatakan dari Sayyidah Aisyah bahwa yang dimaksudkan dalam rakaat yang terakhir itu adalah membacanya dengan 3 surah, yaitu surah yang pertama adalah surat Al-Ikhlas, terus dilanjut dengan surat Muawwidzatin. Apa surat Muawwidzatin itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka sampai detik ini para ulama-ulama kita kalau menjadi imam di dalam pelaksanaan sholat witir, rakaat yang terakhir, entah itu pelaksanaannya salasa rakaatin bi taslimatin wahidah atau salasa rakaatin bi taslimataini, dengan 3 rakaat itu menggunakan 1 salam atau 3 rakaat itu menggunakan 2 salam. Itu pelaksanaannya rakaat yang terakhir itu dengan mengambil 3 surah. Ini adalah amaliyah sunnah di dalam pelaksanaan salat witir. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna nabiyya qala autiru qabla an tasbahu. Sampai Rasulullah memberikan penekanan, jangan sampai kau tinggalkan sholat witir itu sebelum waktu subuh tiba. Bahkan di belakangnya ada lagi dalam riwayat yang sama, bahwa kalau memang kita ini posisinya itu dalam keadaan kita ini kondisi makdur, ketiduran misalnya, yaitu wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasul man nama anil witri au nasiyahu falyusolli idza asbaha au dzakara rahahul khamsa ila Nasa'i. Ini adalah memberikan satu dalil amaliyah sholat sunnah yang sudah istiqomah dijalankan oleh kita, kalau terlewatkan itu boleh diqadha. Ini bahkan mendapatkan amar. Amarnya adalah sunnah. Sholatnya sunnah, ya qadhanya sunnah. Kalau sholatnya wajib, qadhanya juga wajib. Misalnya Bapak ketiduran, tiba-tiba bangun, udah siang. Waktu subuh, halas, habis. Apa yang harus kita lakukan?
segeralah istiqdat mempersiapkan diri untuk berwudu rapi, kemudian kita melaksanakan sholat walaupun waktunya sudah siang. Niatnya tinggal dirubah, kalau biasanya menjadi makmuman atau menjadi adaan lillahi ta'ala, sekarang diganti menjadi qadhaan lillahi ta'ala. Dan ini tidak dihukumi dosa kalau memang itu udurnya udur syar'i, artinya ketiduran. Dan ketidurannya juga sesuai dengan syariah. Kita malamnya tidak ada maksiat kepada Allah. Kalau itu nanti hukumnya dosa, Pak. Seperti kita asyik nonton bola, di tengah malam itu nonton bola. Setelah bolanya kelar, selesai jam berapa kira-kira? Jam 3. Terus jam 3 tidur. Nggak tidur, kemudian subuhnya kesiangan. Nah, ini termasuk amaliyah yang semacam ini karena kita awalnya dari hiburan tiba-tiba menjadikan asbab nilai ibadahnya tertinggal. Berarti itu tertinggalnya tidurnya itu dalam kondisi maksiat. Itu dosa, tapi tetap wajib qadha. Nggak boleh enggak, kudu dijalankan wajib qadha. Mestinya Bapak habis nonton bola jam 3 itu tungguin sejam setengah lagi. Dengan apa? Dengan sholat malam, zikir, i'tikaf di masjid, baca Quran, sampai waktu subuh tiba. Kemudian setelah itu baru kita sholat subuh berjamaah, setelah itu silakan untuk istirahat, biar gak sampai terlewatkan. Jadi ini jika dijadikan adalah bahwa sholat sunnah, kalau posisinya itu dalam kondisi terlupakan karena ada udzur, maka itu boleh untuk diqadha. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian setelah melaksanakan sholat witir, ada sholat yang siap juga biasa kita laksanakan. Ya, sholat ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk setiap kita ada taklim di sini kita melaksanakan sholat ini. Yang dikenal adalah dengan sholat isyraq, ya, sholat isyraq, ya, syuruk ataupun tulu artinya pada saat matahari mulai posisi terbit. Kalau dihitung biasanya adalah ngitung waktu itu sekitar 90 menit dari posisi kita adalah melaksanakan sholat subuh. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan tentang keutamaan orang yang melaksanakan adalah sholat isyraq tersebut. Mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Dan inilah rahmahnya yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad selalu disebutkan rahmatun muhdah. Nabi Muhammad itu bagikan rahmat yang dibagi-bagi, yang diberikan hadiah. Jadi rahmat yang dibagi-bagi kepada umatnya. Ternyata Nabi Muhammad setiap menjabaran tataran ilmu ibadah itu adalah membawa rahmat yang besar bagi kita sebagai umatnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis yang hasan, man sholal fajr, siapa yang melaksanakan sholat, yaitu sholat fajar. Sholat fajar artinya yang di sini sholat subuhnya. Fi jamaah, melaksanakannya ada dengan melaksanakan sholat bil jamaah. Summa qa'ada yadhkurunallah, kemudian dia duduk di masjid itu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yadhkurunallah. Yadhkurunallah termasuk taklim itu adalah yadhkurunallah. Karena apa? Kita diajak terus untuk mengingat kepada Allah dan mengingat kepada Rasulullah dalam nilai apa? Perintah-perintahnya. Kemudian setelah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatta tatlu, sehingga matahari itu terbit yang disebut syuruk tadi, summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatan. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah melaksanakan subuh berjamaah di masjid itu, kemudian selesai sholat subuh berjamaah itu dia iktikaf.
Iktikaf di masjid itu seraya berzikir kepada Allah, seraya kita taklim, setelah kita baca Quran. Banyak amalia, kalau misalnya selain hari Ahad atau hari Sabtu, di situ tidak ada kegiatan, Bapak tetap laksanakan. Ya, habis sholat subuh duduk di masjid, laksanakan sholat. Ya, setelah selesai sholat itu dilaksanakan, kita duduk di masjid, boleh zikir kepada Allah dengan tanpa membaca Quran, dengan kalimatul tasbih, kalimatul istighfar, dengan sholawat kepada Nabi, apa saja, masyitum, apa saja yang Anda kehendaki amaliyah tersebut. Kemudian sampailah waktu isyraq itu tiba, matahari terbit yang biasanya ditandai dengan waktu berbunyi, karena di dalam sudah ada pengaturan waktu, jam waktu sholat, kemudian juga jam waktunya iqomah, kemudian jam waktunya isyraq. Terus kita melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, ya, umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini ulama-ulama terdahulu begitu cara pengamalannya. Ya. Ada juga orang yang tidak memahami, hadirin. Jadi dia melaksanakan kajian taklim yang semacam ini. Tapi ketika waktu itu sudah masuk isyraq, nggak berhenti-berhenti. Walhasil akhirnya apa? Fadilah yang besar itu tidak didapetin. Ya, mestinya kita jalinannya begitu. Kita mulai dari sebelum subuh masuk di masjid raya. Laksanakan kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita laksanakan qiyamul lail. Terus diakhiri waktu sholat itu dengan sholatul witir. Kemudian waktu subuh tiba, azan dikumandangkan, jawablah azan dengan sempurna. Kalau mau ada amaliyah yang lain yang diajarkan Nabi, setelah azan dikumandangkan selesai itu ada melaksanakan sholat, yaitu sholat fajar. Terus dilaksanakan lagi apa? Yang dilaksanakan lagi adalah doa fajar. Ya, ada doa fajar yang kita belum bisa mengamalkan. Ya, seperti di pondok pesantren Al Khairat itu selalu diamalkan doa fajar tersebut. Kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah, zikir, terus ditunggu waktunya sampai isyraq. Ini sangat luar biasa nilai amalan yang seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian setelah pelaksanaan sholat isyraq ada juga sebutan yang dikenal dengan sholatul duha atau disebut sofwatadz duha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an aw yazida masya Allah. Rasul melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Kemudian beliau juga menyatakan, kata Sayyidah Aisyah, kemudian atau beliau menambahkan dengan sekehendaknya, sekemampuannya untuk melaksanakan. Nah ini dijadikan sebagai hitungan sholat duha itu alal agal sedikitnya 2 rakaat, ataupun standarnya adalah 4 rakaat. Nanti bisa diperbanyak sampai 8 sampai 12 rakaat. Apa hikmah dari pelaksanaan sholat duha itu? Disebutkan adalah yusbihu ala kulli sulami minan nasi sedekah. Di antaranya kita diperintahkan untuk sendi-sendi tubuh kita ini, yang kata Nabi jumlahnya ada berapa? Ada 360 sendi itu disuruh sedekah. Apa di antara sedekah yang bisa kita lakukan di awal waktu pagi itu melaksanakan sedekah? Yaitu dengan cara sofwatadz duha, melaksanakan 2 rakaat sholat duha itu termasuk diberikan nilai fadhail, yaitu bersedekah yang nilai sedekahnya adalah dari sendi-sendi tubuh kita. Yang 360 sendi itu dengan 2 rakaat kita laksanakan sholat duha itu mendapatkan nilai fadhail sedekah.
Ada juga Rasulullah pernah memberikan satu kesan tentang masalah sodakoh dengan sholat. Apa? Bagaimana kisahnya? Yaitu ketika itu ada Rasulullah melaksanakan sholatul jamaah fil masajid, kemudian habis itu mengadakan kajian seperti saat ini kita laksanakan. Kemudian pada saat kita memulai ada kajian itu ada tamu, ada duyuf masuk ke masjid, biniyatin sholatul jamaah, dengan niat pengen sholat jamaah. Tapi kita kan sudah melaksanakan semua, sudah duduk lagi kajian seperti ini. Nabi Muhammad menghentikan kajiannya, bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Ketika ada tawaran kayak gitu, yang lain berpikir, ini apa ini, sedekahnya apa? Yang diminta Nabi apa yang disuruh sedekah? Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq gak pernah khawatir, beliau sendiri langsung angkat tangan, ana ya Rasul, saya yang mau sedekah ya Rasulullah. Apa sedekah yang diminta Rasulullah? Dikiranya Rasulullah itu mau minta sesuatu, tapi dengan menggunakan kata-kata siapa yang mau sedekah itu. Kemudian Nabi menyatakan, yang aku maksudkan siapa yang mau sedekah, bantuinlah saudaramu ini yang mau melaksanakan sholat ini, dibantuin biar dia mendapatkan fadhail jamaah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar menemani beliau. Jadi termasuk membantu orang yang niat untuk sholat berjamaah, ternyata di situ sudah selesai jamaah. Walaupun kita sudah sholat kemudian bantuin itu, bantunya itu disebut adalah as-shadaqah. Maka sering saya sampaikan juga, kalau bapak ketepatan pulang malam, jangan sampai putus sholat jamaahnya. Kenapa? Dan bagaimana? Di rumah kan ada istri, di rumah kan ada anak. Ini bisa diajak untuk dakwah, bisa diajak untuk fastabiqul khairat. Kalau misalnya bapak belum sholat isya, melalui telepon bisa dikasih tahu kepada ibu. Kalau misalnya belum sholat, suruh nanti bapak tungguin, biar nanti bisa sholat berjamaah. Seandainya sang istri juga sudah sholat berjamaah, diminta bantuin bapak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak biar mendapatkan sholatul jamaah. Kan udah sholat, tidak masalah dengan sholat lagi. Dan itu juga niatnya boleh niat sama dengan niat yang tadi, usolli fardhol isya'i, begitu gak ada perubahan. Boleh juga sang istri tersebut niatnya adalah dengan niat mengqadha. Karena kalau kita mau kaji secara detail, kita semua pernah meninggalkan sholat, entah itu dalam kondisi kesengajaan atau tidak. Berarti kalau kita meninggalkan sholat, hukum dalam fikih kita punya hutang sholat. Sholat itu harus diqadha. Maka ketika kita ada bantuin orang, boleh niatnya qadha. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman wa qadhaan lillahi ta'ala. Aku makmum tapi aku niat berqadha. Jadi sholat itu masih diperkenankan di dalam beberapa kitab, diterangkan termasuk di kitab syarahnya Fathul Qorib, boleh ikhtilafun niyah, berbeda niatnya sholat orang tersebut. Seperti ada bapak orang melaksanakan sholat sunnah, kemudian bapak ingin dapatin sholat jamaah, akhirnya bapak makmum kepada orang yang sholat sunnah tersebut. Sholat sunnah dapatnya 2 rakaat, bapak sholat maghrib 3 rakaat. Dapat 2 rakaat bersama jamaah dia, kemudian yang satunya bapak teruskan sendiri. Bapak mendapatkan fadhail sholatul jamaah. Kalau kita mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi dan begitu mudahnya untuk mengamalkan ibadah dengan sempurna, itu sangat mudah yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian man hafadha ala syaf'ati duha ghufirat dunubahu walau kanat misla zabatil bahar. Seseorang yang menjaga pelaksanaan sholat duha tersebut, maka di antara hikmah dan manfaat sholat duha tersebut ialah Allah akan membuka pintu ampunan kepada orang yang melaksanakan sholat duha itu. Sampai dikatakan walau kazabatil bahar, walaupun dosanya itu
kalau diumpamakan terlihat sebuah benda seperti puing-puing yang ada di permukaan laut itu dosanya saya. Terus saya selalu istiqomah menjalankan sholat duha, maka sababiah istiqomah melaksanakan sholat duha itu Allah akan buka pintu ampunan. Hadis terakhir, man sholla duha rok'ataini lam yuktab minal ghafilin. Orang yang istiqomah setiap hari melaksanakan sholat duha, maka 2 rakaat saja itu tercatat dia tidak pernah melupakan tentang amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Wa man sholla arba'an kutiba minal abidin. Naik lagi yang istiqomah 4 rakaat setiap hari, maka golongan minal abidin, orang-orang ahli ibadah. Kemudian orang yang sholat 6 rakaat setiap harinya, maka dia akan mencukupi nilai-nilai ibadahnya. Wa man shalla samaniyatan kataballahu minal qanitin. Orang-orang yang sampai 8 rakaat melaksanakan sholat duha minal qanitin, tergolong orang-orang yang nilai ketaatannya sempurna. Wa man shalla sintai asyrata rakaatin banallahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan sholat duha sampai 12 rakaat, Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Semoga 3 amaliyah sunnah yang kita bahas pada pagi hari ini merupakan penutupan dari kisah-kisah amaliyah sunnah sholat yang diajarkan Nabi, yaitu sholat witir, sholat isyraq, dan sholat duha. Semoga Allah memberkahi pada kita dan kita bisa mengamalkannya.